Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel dan setelah Slam Dataken volume 13 part 12. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Pertarungan sengit terjadi di lantai 79. Kurang dari 1 menit semua pasukan Kacaran Timur tewas di lantai 79. Pasukan Tawon Api itu membunuh semua musuh dalam sekejap. Lantai 81 adalah lantai ajaib, surganya bagi binatang ajaib. Para prajurit banyak menghadapi kesulitan, namun itu tidak banyak memakan korban. Hari pertama penyerangan lancar, namun dari kedua situasi berubah saat monyet putih yang bisa berbicara muncul. Byakuren adalah monyet yang bisa mengendalikan angin dan juga mengendali suara. Byakuren sudah menggunakan sihirnya yang hampir memusnahkan sebagian pasukan Kacaran Timur. Setelah itu monyet pergi dan berkata, "Aku akan kembali lagi." Di hari kedua pergerakan itu terjadi lagi. Tidak hanya prajurit pengguna sihir dan prajurit elit, semua diperlakukan seperti orang bodoh oleh monyet putih. Hari ketiga bulan bersinar. Seekor kelinci terbang di atas langit. Gate adalah kelinci bulan yang bisa memanipulasi gaya gravitasi. Tidak ada kawan atau lawan. Serangan kelinci putih berdampak kepada semuanya. Walaupun kekuatannya bergantung kepada fase bulan, namun malam ini adalah puncaknya. Baru sampai di lantai 84, pasukan kekaisaran kelelahan, merintih, kehausan, dan itu adalah pemandangan yang sulit dipercaya. Memang air di lantai 84 sangat banyak, namun itu semua dipenuhi oleh racun. Para prajurit mulai terjatuh dan mengeluarkan bintik-bintik hitam. Monster kecil muncul, tikus berwarna hitam, namanya Kakuso. Kakuso adalah penyakit yang diderita pasukan kekaisaran. Dan yang paling mengerikan, tidak ada penyihir pemulih yang bekerja di lantai ini. Lantai 85 tempatnya monster harimau, namanya Raiko. Raiko memegang kendali lantai 85 dan semua monster yang lahir dari Magical Baldora. Lantai 87 pegunungan hamparan luas. Lantai ini memiliki bus domba yang cinta damai. Rumput-rumput, pohon-pohon tumbuh di lantai ini. Namun semua itu hanyalah halusinasi. Dan yang sebenarnya bukit-bukit tinggi dan jurang yang sangat curam. Lantai 88 beruang api. Beruang api sudah membakar semua pasukan Kacaran Timur. Lantai 89 adalah lantai cermin yang dihuni anjing cermin. Nama Ikami. Ikami berlari menembus cermin dan muncul dari cermin lain ke cermin lain dan membantai semua musuh satu persatu. Semua monster itu adalah wujud dari ekor Kumara, ratu ilusi yang menguasai monster-monster ini. Sedangkan di lantai 90 hanyalah orang-orang bodoh yang mengantarkan nyawanya. Dengan itu 530.000 pasukan Kekaisaran Timur tewas di dalam labirin. 7 hari berlalu sejak pasukan kekaisaran menyerang labirin. Kalkurio menghabiskan waktunya dengan kesal karena belum menerima laporan dari dalam labirin. Ekspresi kekesalan Kalkurio itu ditujukan hanya untuk menutupi rasa takutnya di dalam dirinya. Tidak ada kontak dari luar maupun dari dalam. Itu membuatnya gelisah. Mengingat laporan Shinji dan Yuki, Kalkurio menggigil. Jadi setengkorak Adalman juga salah satu 10 elit penjara bawah tanah. Saat ini kekaisaran mendapat 4 kunci dari 10 elit penjara bawah tanah. Dan yang tersisa hanya 6 kunci lagi. Saat ini yang diketahui hanya Gadra, Kumara, Apeto, dan Adalman. Sedangkan bos lainnya masih misteri. Para staf merasa melanjutkan penyerangan hanya sia-sia. Jalan satu-satunya menyerang menggunakan pasukan elit, dan pertanyaannya siapa yang akan dikirim. Setelah beberapa pertimbangan, Kalkurio mengumpulkan 100 pasukan wanita dan pria terbaik di antara Smakov. Kalkurio merekomendasikan Minit, Kansas, Lucius, dan Ramon. Keempatnya pemegang skill unik, dan 2 lainnya berasal dari dunia lain. Mereka berempat berjanji akan mengalahkan Raja Iblis Rimuru dan membawa kemenangan. Mereka berharap kemenangan karena mereka masih buta terhadap labirin. Para pemberani melintasi gerbang yang disiapkan Ramirez, penuh semangat juang. Di ruang kontrol Rimuru bernapas lega, karena rencananya berjalan lebih baik dari apa yang diharapkan. Gambar di layar menunjukkan pergerakan baru. Sepertinya mereka tidak mengandalkan kuantitas lagi. Rimuru berkata, "Aku merasa tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengalahkanku."
Aku bukanlah Raja Iblis dari cerita Chloe, dan aku tidak melihat musuh sebagai ancaman. Ya, mungkin jika aku masih seperti saat aku pertama kali melawan Hinata, mungkin David yang dikalahkan Dressrosa bisa mengalahkanku. Rimuru bertanya kepada Raphael, apa yang dipikirkan komandan musuh? Raphael melapor, komunikasi dengan unit lain telah diblokir. Mereka hanya berpegang teguh dengan harapan yang mustahil. Tak lama kemudian Ramirez menghubungi Rimuru. Rimuru ada permintaan dari 10 elit. Kadra mengenal 2 orang dari 100 orang. Mereka Lucius dan Ramon, mereka berasal dari dunia lain. Kadra berencana membujuk mereka untuk bergabung dengan kita. Sedangkan Kumara juga melihat wajah yang dikenalnya dia target balas dendam. Karena dia sudah menghancurkan kota Yuma, binatang buas. Dialah orang yang menjual Kumara kepada Clayman. Rimuru melirik Benimaru dan Benimaru mengangguk. Baiklah Ramirez, aku setuju. Benimaru meminta tuannya untuk memisahkan Minit dan Kansas agar Minit melawan Apito. Ramirez menerima perintah Rimuru dengan kecewa karena Raja Naga dikalahkan. Sedangkan Ramon dan Lucius mereka masih memikirkan Kadra, Shinji dan teman-temannya yang mendapat misi dari Yuki untuk menyelidiki labirin. Sejak itu Kadra dan yang lainnya tidak pernah kembali. Lucius dan Ramon yakin telah terjadi sesuatu dengan Raja Iblis Rimuru. Mereka berdua yakin Kadra dan yang lainnya sudah tewas. Tanpa disadari, Lucius dan Ramon telah dipindahkan ke lantai 59. Rimuru meletakkan golem di lantai 9 yang Rimuru pungut dari rentuan Clayman. Jadi Rimuru masih ragu dengan Lucius dan Ramon. Karena itu Rimuru meletakkan golem untuk diteliti bahwa mereka masih menyembunyikan kekuatan atau tidak. Pertarungan dimulai dengan Ramon menahan golem dengan tujuan mencari celah agar Lucius melancarkan serangan yang sangat mematikan. Lucius menyerang dengan sihir nuklir yang diajarkan gurunya Kadra. Dengan itu dalam sekejap golem hancur berkeping-keping. Walaupun mereka bisa mengalahkan golem, tapi mereka masih bimbang untuk melanjutkan. Mereka bimbang, mereka takut tidak bisa kembali ke daratan. Pada saat yang sama terlintas bayangan Kadra, Shinji dan teman-temannya. Dengan itu mereka memutuskan melanjutkan untuk mencari informasi tentang gurunya dan teman-temannya. Tak lama kemudian Lucius tercengang saat Shinji menyambut mereka di lantai 60. Mereka berdua terjatuh dengan kemustahilan ini. Gurunya dan teman-temannya masih hidup. Padahal mereka sangat yakin bahwa Kadra dan yang lainnya sudah mati. Dengan beberapa percakapan, gambar di layar menunjukkan bahwa Kadra berhasil membujuk murid-muridnya. Bagi Rimuru hanya Lucius yang paling berbahaya di antara murid Kadra setelah menonton pertarungan mereka. Di lantai 60 berjalan dengan baik tanpa ada pertumpahan darah. Di lantai 70 100 orang berkumpul di perbukitan. Meskipun komandannya dikirim ke lantai lain, mereka terlihat tenang dan tidak sama dengan pasukan yang lainnya. Rimuru bertanya-tanya, kenapa mereka tidak bergerak dan malah membuat tenda? Lalu apa yang mereka incar? Menurut Benimaru, mereka memeriksa terlebih dahulu apa masih ada teman-temannya yang selamat di lantai 70. Tapi sayangnya teman-temannya tewas tanpa meninggalkan jejak. Rimuru bertanya, nah Benimaru haruskah Adelman menyerang? Benimaru belum menjawab dan mengangguk penuh semangat. Dengan senyum kecut, Benimaru memberi perintah kepada Adelman. Tidak hanya Sion, Adelman juga haus pertempuran. Gerbang terbuka, Adelman and the Gang bergerak. Singkat cerita, 1 jam berlalu. Di pihak kekaisaran hanya 3 orang yang selamat, sedangkan pihak labirin hanya Adelman, Albert, dan naga zombie yang selamat. Situasi 3 lawan 3. Albert melawan Krishna, Adelman melawan penyihir Raicha, Bajin melawan naga zombie. Gambar di layar menunjukkan pertarungan yang sangat sengit. Pertarungan pedang yang seimbang. Bagi Benimaru, Krishna lebih kuat dari penyihir legendaris yang dilawan Dressrosa. Dia belum menambahkan, Adelman belum cukup percaya diri, sedangkan musuh memakai armor yang tahan terhadap segala jenis sihir. Jadi saat ini Adelman kurang beruntung. Mungkin Disintegration bisa menghancurkan armor itu. Namun sayangnya Raika tidak mengizinkan Adelman menggunakan sihir itu. Sedangkan yang melawan naga zombie hanyalah mengulur waktu. Dia tidak bisa membunuh naga zombie karena regenerasi yang luar biasa. Dia sangat hebat, terus berjuang dan percaya kepada teman-temannya. Rimuru bertanya, apa pendapat kalian tentang pertempuran ini? Benimaru dan dia belum punya pendapat yang sama. Adelman akan kalah. Dengan itu Rimuru memasang ekspresi wajah lesu. Benimaru meminta tuannya untuk tidak khawatir. Masih ada 10 elit lainnya. Jika diperlukan aku bisa mengalahkan mereka semua. Dia bawa tertawa. Rimuru sama Anda melupakan murid Pedora sama. Jika Jagion masih ada di sana, mereka tidak akan sanggup menyentuh Pedora sama. Dengan itu Rimuru lega. Ternyata dia belum bisa memuji orang lain. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.